Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya mau membagikan firman Tuhan dan sekalian ada sedikit kesaksian mimpi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi yang ada dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus kebenaran yang ada dalam mempelainya yang tercantik di mata Bapa Yahweh, Malaikat Mary, Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim kepada anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan dimanapun berada. Di sini ya Bapak Ibu, saya mau membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan sampai 10. Di dalam yang mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini juga saya mau bersaksi tentang mimpi saya ya Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan ini kesaksian ini, saya menyaksikan mimpi saya minggu yang lalu ya Bapak Ibu, bahwa di waktu itu saya bermimpi saya berada di suatu tempat mau mencari tempat untuk buang air kecil ya Bapak Ibu. Tetapi tempat itu sepertinya begitu sepertinya padat sekali, atau banyak perkakas di tanah di bawah di tanah itu. Saya melihat banyak berhala ya Bapak Ibu, dan di pinggir-pinggir di dinding-dinding itu banyak juga berhala di situ ya Bapak Ibu. Dan saya tidak menemukan tempat untuk buang air kecil itu ya Bapak Ibu. Dan banyak orang juga sibuk di situ, di sekitar situ, seperti tempat itu seperti agak basah-basah ya begitu Bapak Ibu. Dan setelah itu saya ada bersama seorang teman gitu yang dari Indonesia itu ya Bapak Ibu. Kita masuk dalam satu rumah makan seperti restoran begitu ya Pak. Tapi saya masih tetap mau buang air kecil gitu ya Bapak Ibu, mau mencari tempat untuk buang air kecil. Saya mencari lagi, saya juga masih melihat penuh itu tempat itu, nggak ada tempat kosong ya Tuhan itu ya Bapak Ibu untuk membuang air kecil. Nah, setelah itu akhirnya ada di suatu tempat di pelosok begitu, saya di sedikit tempat untuk buang air kecil itu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya memanggil teman yang di dalam restoran itu untuk dia keluar. Saya sudah menemukan tempat, saya bilang, untuk buang air kecil gitu ya. Tetapi saya tidak menemukan teman kita yang di dalam itu, yang di dalam restoran yang itu, tidak menemukan dia lagi. Sudah pergi kemana saya juga tidak tahu. Akhirnya saya membuang air kecil di tempat itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam mimpi ini kita tidak mendoakan mimpi ini, tetapi sebelumnya Tuhan pernah dalam doa syafaat kita, grup doa kita, Tuhan pernah berkata kepada kita bahwa tempat kediaman saya di Hong Kong ini ya, saya tinggal di Hong Kong ya Bapak Ibu bersama keluarga, bahwa syarat dengan penyembahan berhala sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, sangat menajiskan. Dan Tuhan berharap kita di tempat kediam kita dimanapun berada, khususnya bagi saya juga, Tuhan mengatakan untuk harus banyak mendoakan kota, negara, tempat kediaman kita, di mana di situ banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, dosa, yang tidak mau bertobat, yang mengeraskan hati. Itu harus didoakan semuanya. Kiranya murka Tuhan tidak berjalannya.
Bapak Ibu. Nah, sesuai seperti yang dalam ayat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 10 9 sampai 10 tadi mengatakan salah satu dosanya adalah penyembah berhala itu juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, itulah menjadi tugas kita masing-masing untuk kita mendoakan kota, bangsa, negara kita, tempat kediaman kita, maupun orang di mana keluarga kita yang masih menyembah berhala, masih mengeraskan hati, masih tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu tugas kita masing-masing ya Bapak Ibu untuk mendoakan kita, karena Tuhan mendengar doa orang yang tulus, yang murni diangkat kepada Tuhan. Dia akan mendengar dan Tuhan akan bekerja ya Bapak Ibu untuk kiranya memberkati orang-orang yang kita doakan tersebut ya Bapak Ibu. Dan karena orang-orang dunia ini khususnya ya Bapak Ibu penyembah berhala itu, mereka tidak mengerti ya Bapak Ibu. Mereka menganggap menyembah berhala itu bisa menolong mereka, tetapi Tuhan mengatakan bahwa berhala itu di dalamnya adalah kuasa kegelapan, dan mereka menganggap berhala yang mereka sembah itu adalah orang kudus, orang arwah, orang tersebut bisa menolong kita. Mereka menganggap mereka adalah berhala itu adalah Tuhan. Tetapi itu mereka sudah tertipu, terkecoh dari zaman ke zaman, dari turun temurun, dari nenek moyang, tradisi semua diturunkannya dari abad berabad begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah sia-sia semuanya. Dan Tuhan mengatakan penyembah berhala tidak akan bisa masuk dalam kerajaannya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorganya Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi bodoh ya Bapak Ibu. Selain itu, selain berhala, patung, berhala-berhala yang menjerat kita juga banyak ya, itu juga termasuk berhala. Seperti kesenangan kita, hobi kita, yang kita lebih mementingkan kesenangan kita kerjakan lebih banyak, dan kita melupakan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Nah, itu adalah juga mendukakan hati Tuhan ya Bapak Ibu. Seperti salah satu berhala terbesar di dunia ini, zaman modern ini sekarang adalah HP ya Bapak Ibu. Di mana di dalam HP itu banyak menyita waktu kita, banyak kesenangan media sosial di dalamnya yang bisa kita lihat. Itu kita tidak munafik ya tuh Bapak Ibu. Zaman sekarang ini seluruh dunia ini HP itu adalah salah satu kesibukan yang dikerjakan orang ya di dunia ini ya Bapak Ibu. Nah, kiranya ya Bapak Ibu, biarlah motivasi ini ya Bapak Ibu dari kesaksian singkat yang sederhana ini boleh memotivasi kita agar kita lebih lagi mengutamakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membuang segala keburukan dosa kita? Adalah kuasa Tuhan dari kerendahan hati diri kita, kerendahan hati kita masing-masing, untuk setiap hari memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, berdoa dan berpuasa. Itu sangat berkuasa ya Bapak Ibu. Berdoa, berpuasa, memuji, menjernihkan nama Tuhan, membaca firman-Nya, dan juga menjadi pelaku firman-Nya. Kita tidak asal membaca ya Bapak Ibu, tetapi juga harus menjadi pelaku dari firman itu sendiri ya Bapak Ibu. Di mana sekarang penghakiman sedang berjalan ya Bapak Ibu di dunia ini, dari kota per kota ya, berjalan terus dari kota ke kota ya penghakiman Tuhan. Cawan murka Tuhan sedang berjalan. Kiranya kita tidak menjadi salah satu orang yang dimurkai Tuhan. Kita tetap kiranya mau taat kepada Tuhan, merendahkan diri, mau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bisa melindungi kita dengan Dia mengirimkan malaikat-malaikatnya di sekeliling kota kita, di tempat kediaman kita, di mana ya Bapak Ibu, penghakiman ini untuk apa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu. Murka Tuhan, dan karma itu akan sudah dimulai ya Bapak Ibu. Sudah mulai dari tahun kemarin, sekarang apalagi nanti tahun 2027 lebih lagi ya Bapak Ibu. Itu murka Tuhan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mengeraskan hati. Kiranya biarlah kita
mengoreksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, apakah kita mementingkan dunia ini, segala kesenangan dunia ini, dan maksudnya membelakangkan Tuhan. Kita lebih mementingkan segala kesenangan hobi kita. Biarlah kita koreksi ya Bapak Ibu, karena Tuhan mengatakan walaupun kita mungkin di dalam dunia jasmani kita ini melihat rajin itu membaca, ada berdoa, tetapi Tuhan juga melihat hati kita ya. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Dan itu yang dipentingkannya ya Bapak Ibu, tidak hanya membaca tapi menjadi pelaku firman yang terutama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya ya Bapak Ibu. Kiranya boleh memberkati kita dari firman dan kesaksian singkat ini. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.